Saya meneliti NPM 1842145. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang pengungkapan CSR sebagai proyek UTS seminar akuntansi. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam menjaga kelangsungannya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Perusahaan dan masyarakat adalah dua pihak yang saling memberi dan membutuhkan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tetap memperhatikan harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Itu menurut Ginting 2016. Perkembangan CSR terkait dengan meningkatnya kerusakan lingkungan di Indonesia maupun di dunia, mulai dari pembakaran hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Terkait dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang telah terjadi di Indonesia maupun di dunia ini, membawa perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan, sehingga meningkatnya kesadaran perusahaan akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok yang berkepentingan. Selanjutnya, urgensi penelitian. Untuk mengetahui kenapa penelitian ini penting dilaksanakan, ini ada beberapa kasus yang saya temukan. Yang pertama, PT Lapindo. PT Lapindo ini melakukan semburan lumpur panas secara terus-menerus yang mengakibatkan tergenangnya daerah di sekitar tempat tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat harus berpindah ke tempat lain. PT Lapindo ini merupakan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap fenomena semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo ini. PT Lapindo harus melakukan ganti rugi pada daerah yang berdampak semburan lumpur, bahkan pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi pada daerah yang tidak termasuk pada peta terdampak lumpur. Yang kedua, PT Newmont. Ini PT Newmont ini termasuk salah satu sekian banyak bentuk kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa multinational corporation ini hanya memikirkan keuntungan semata tanpa mempedulikan lingkungan dan penduduk sekitarnya. Bersamaan dengan pembuangan limbah teli yang dilakukan PT Newmont di peralihan Teluk Buyat, nelayan yang bermukim di sekitar Teluk Buyat ini mulai mendapatkan puluhan ikan mati di wilayah peralihan tempat mereka mencari nafkah. Yang ketiga, PT Jui Kimia. Pada awal tahun 2014, PT Jui Kimia ini dilaporkan oleh Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat kepada Ekoton. Laporan tersebut berisi tentang dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Jui Kimia. Padahal PT Jui Kimia ini mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan pelaksanaan CSR. Jadi penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui proses komunikasi antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau tidak atas kegiatan operasional perusahaan serta efek yang ditimbulkan dan bagaimana penanggulan yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan dampak tersebut. Selanjutnya, dependen penelitian. Menurut Nur Fadila dan Sagara 2016, corporate social responsibility ini adalah bentuk tanggung jawab dari setiap perusahaan terhadap lingkungan, terutama kemungkinan kerusakan lingkungan yang semakin parah, sehingga generasi selanjutnya kerap tidak semakin menanggung beban yang lebih berat dibanding dengan generasi sekarang. Perusahaan yang menjalankan aktivitas selain menghasilkan keuntungan juga harus membantu memecahkan masalah-masalah sosial terkait, atau tidak perusahaan ikut menciptakan masalah tersebut bahkan jika di sana tidak mungkin ada potensi keuntungan jangka panjang atau pendek. Hal ini karena masyarakat semakin menyadari dampak sosial dan lingkungan dan menuntut perusahaan agar berupaya mengatasinya. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk pelaporan perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Perusahaan melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Keberpihakan dari masyarakat ini merupakan salah satu faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka kelangsungan hidup perusahaan. Ini menurut Susanto dan Joshua 2019. Selanjutnya, model penelitian terdahulu.
Jadi ini adalah beberapa model penelitian terdahulu yang saya dapatkan. Yang pertama dari Sumbergaras dan Almasya 2018, kedua dari Ratnasari dan Mita 2017, dan dari Ginting 2016. Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memang telah banyak diteliti dari tahun-tahun sebelumnya, namun seiring berjalannya waktu, variabel independen dan kontrol yang diteliti semakin bervariasi. Selanjutnya adalah hubungan variabel independen dan dependen. Variabel independen yang saya gunakan itu adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, independensi direksi, ukuran dewan direksi, dan dewan direksi asing. Dari berbagai penelitian yang saya kaji sebelumnya, hasilnya sangat beragam dan dalam pengaruh variabel independen dan dependen saya. Ada 3 hasilnya, yaitu signifikan positif, signifikan negatif, dan tidak signifikan. Tapi rata-rata dari hasilnya adalah signifikan positif. Selanjutnya, model dan hipotesis penelitian. Bisa dilihat ini adalah gambar model penelitian saya. Dan hipotesis pertama adalah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Kedua, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Yang ketiga, konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Keempat, kepemilikan institusional tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Yang kelima, independensi direksi berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Yang keenam, ukuran dewan direksi berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Yang ketujuh, dewan direksi asing berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.